Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan ketemu di channel ini lagi untuk membagikan pengalaman di dalam merawat tanaman jeruk. Sahabat tani semuanya, banyak di antara sahabat-sahabat semua yang menanyakan pada kolom komentar berkaitan dengan menentukan jarak tanam yang ideal. Pada video kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tersebut berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan di lahan ini. Apa saja kelebihan dan kekurangan dengan jarak tanam dan bagaimana kami mensiasatinya. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sahabat tani semuanya, hal terpenting di dalam kita menentukan jarak tanam yaitu kita harus memperhatikan luas lahan dan juga bentuk lahan. Dengan bentuk lahan yang mempunyai kemiringan atau terasering, tentu permasalahannya akan lebih dibanding jarak yang rata seperti ini ya sahabat tani. Nah sahabat tani semuanya, kebetulan saat ini kami berada di lahan dan kebetulan lahan yang ada di tempat kami ini mempunyai usia tanam dan jarak tanam yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena kami selalu melakukan evaluasi dan inovasi dalam perawatan, baik itu dalam pengaturan jarak tanam ya sahabat tani. Di lahan kami ini mempunyai jarak tanam yang berbeda, diantaranya dengan ukuran atau jarak tanam 4x4, 3x4, kemudian 3x3, dan yang terbaru 3x3, namun di setiap 6 baris kita menyediakan space atau jarak yang lebih luas dengan tujuan untuk memudahkan perawatan. Sahabat tani semuanya, dengan jarak tanam yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman yang kami alami, tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah sahabat tani semuanya, kami akan coba mengulas baik itu kelebihan dan kekurangan dari beberapa jarak tanam tersebut berdasarkan pengalaman yang sudah kami alami selama ini. Untuk yang pertama yaitu jarak 4x4. Jarak ini bisa dikatakan lebar, khususnya di Pulau Jawa ya sahabat tani. Karena kita tahu bersama bahwa lahan pertanian di Pulau Jawa ini semakin lama sudah semakin menyempit. Kelebihan dari jarak tanam 4x4 ini, yang pertama yaitu memudahkan perawatan karena jaraknya luas sehingga aktivitas kita di dalam kebun bisa lebih mudah. Kemudian kelebihan selanjutnya, tajuk tanaman akan bisa lebih lebar sehingga produksi buah per pohon lebih banyak.
Kemudian dari sisi kesehatan tanaman, dengan jarak 4 kali 4, sinar matahari bisa masuk merata pada tanaman dan juga bisa menembus ke lahan, sehingga kesehatan tanaman tentu lebih terjaga. Kemudian apa kelemahan atau kekurangan dengan jarak 4 kali 4 ini? Dengan jarak yang lebar tentunya populasi tanaman atau populasi pohon lebih sedikit dibanding dengan jarak yang lebih rapat. Karena populasi tanaman di lahan kita itu lebih sedikit, tentunya pengembalian modal usaha akan sedikit lebih lama ya sahabat tani. Kemudian pertumbuhan gulma yang ada di lahan ini atau di lahan kita tentu akan lebih cepat, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih di dalam pengendalian gulma-gulma tersebut. Selanjutnya yaitu jarak 3 kali 4. Kelebihan dari jarak ini menurut kami masih ideal. Populasi tanaman tentunya lebih banyak dibanding yang 4 kali 4 tadi. Kemudian dari sisi perawatan kita juga masih longgar atau aktivitas di lahan masih bisa dikatakan masih mudah. Dari sisi produksi juga masih bisa dikatakan masih optimal. Kemudian kelemahan dari jarak tanam ini tentunya kita harus selalu lebih rajin mengontrol percabangan atau melakukan pruning supaya percabangan selalu terjaga. Kemudian jarak 3 kali 3. Jarak ini bisa dikatakan jarak yang rapat ya sahabat tani. Seperti yang ada di lahan kami ini jarak 3 kali 3. Namun jarak ini yang paling banyak kami pakai karena pertimbangan luas lahan ya sahabat tani, supaya kami bisa memaksimalkan produksi pada lahan itu. Kelebihan dari jarak tanam 3 kali 3 ini diantaranya populasi tanaman akan lebih banyak. Kemudian pengembalian modal usaha juga lebih cepat. Kekurangan dari jarak tanam 3 kali 3 ini, di saat usia tanaman dewasa atau di atas 5 tahun, ada sedikit kesulitan di dalam melakukan perawatan, utamanya di dalam kita beraktivitas ya sahabat tani, baik itu melakukan penyemprotan ataupun pengendalian gulma yang ada di lahan. Untuk kekurangan berikutnya, karena jarak ini terlalu rapat, tentu kita harus melakukan pemangkasan yang rutin supaya sinar matahari bisa lebih merata, sehingga tanaman akan selalu terjaga kesehatannya. Nah sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan jarak tanam berdasarkan pengalaman yang sudah kami alami selama ini, baik itu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin sudah menjadi ketentuan dari sananya ya sahabat tani, bahwa setiap kita menentukan segala sesuatu pasti diikuti dengan konsekuensinya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat tani sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita selalu terus semangat dalam bertani, dan mari kita belajar pada mereka-mereka yang sudah lebih dulu berhasil, karena orang yang berhasil pasti tidak akan pernah berhenti, dan orang yang berhenti pasti tidak akan pernah berhasil. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanitani.